Right. Nah, kita masuk ke materi ke-8. Jadi, di sini ada yang namanya, kita kan kemarin tuh tahu ada namanya adverb. Adverb itu adalah informasi tambahan atau kata keterangan tambahan lah, yang kalaupun nggak ada, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau kita tutup, kita anggap nggak ada, itu nggak apa-apa, yang kayak gini kan. Dan jika dihilangkan, tidak akan merusak struktur atau makna kalimat. Jadi nggak masalah dianggap nggak ada, kita ilangin ya, nggak ada signifikansinya gitu ke kalimat. Dan apositif. Apositif ini apa? Apositif itu hampir sama kayak adverb atau kata keterangan. Cuman kalau apositif ini lebih mudahnya menciri-cirikannya ada koma, koma dua kayak gini biasanya. Kayak gini. Jadi ada kalimat nih kan ya, ada kalimat apa gitu, terus ada koma. Terus ada kalimat lagi, ada koma lagi, terus ada kalimat lagi, baru titik. Nah, yang ininya nih yang apositif. Ini, yang ininya apositif nih. Si dia ini nih yang di dalam koma ini adalah apositif. Kayak gitu. Jadi ini kayak nambah-nambahin aja gitu. Nambah informasi aja gitu. Dan kalaupun dia nggak ada, sekali lagi ya nggak apa-apa. Sama sifatnya kayak adverb atau kata keterangan. Kayak gitu. Contohnya gimana? Misalnya kayak gini. I will sit in silence. In silence ini kan adverb apa ya? Kayak adverb of manner lah gitu. Keterangan yang nggak usah pakai term ya, nggak usah pakai istilah. Pokoknya kata keterangan aja gitu bahwa dia tuh duduk dalam keadaan hening atau dalam keadaan diem gitu, kayak gitu atau dalam keheningan, ruangannya hening gitu. Jadi kalau tanpa ini pun ya kita tahu dia masih duduk gitu, nggak apa-apa. Nah kalau ini juga sama sih, ini juga adverb yang desperate to finish her essay, Sarah stay up until 3 a.m. Nah, yang ininya tuh adverb desperate to finish her essay. Nah, ini kalimat utamanya. Sarah stay up until 3 a.m. Jadi tanpa ini pun kita masih paham bahwa Sarah itu begadang sampai jam 3 subuh gitu. Nah, ini hanya tambahan aja. Kenapa sih si Sarah begadang? Oh, karena dia mau nyelesain esainya atau tulisannya kayak gitu. Ini keterangannya aja. Yang ini juga sama kayak misalnya ya ini aja, I force myself to beg my parents. Ini kita udah paham gitu kan kalimatnya bahwa si akunya ini ngemaksain dirinya sendiri untuk kayak meminta-minta gitu, ngebujuk orang tuanya gitu. Nah, yang ininya cuma keterangannya aja. Oh, ngebujuknya kenapa sih? Oh, karena dia butuh duit buat bayar kos-kosannya atau buat bayarin kontrakannya gitu. Kayak gitu. Nah, kalau A positif itu kayak gimana? Nah, A positif tuh yang kayak gini. A positif tuh yang gini nih. Di bawah sini nih. Yang nih. Ini nih sebenarnya harusnya ada koma sih. Ini salah tulis kayaknya. Nah, kayak gini. Ini A positif. Jadi kalau ada yang koma-koma dua gini, itu namanya A positif, Kak. Jadi tanpa si kita tahu our friend-nya ini dijelasin adalah si Jo, pun kita masih tahu gitu. Oh, our friend yang baru aja jadi bapak gitu. Oh, baru punya anak berarti dia gitu. Tapi kalaupun dijelasin our friend itu siapa, oh si Jo, ya nggak apa-apa juga gitu. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu dilihat yang ini tuh. Nggak apa-apa. Ini hanya penjelas saja. Dan biasanya kalau yang di apositif ini, dia tuh em, nggak butuh lagi verb. Maksudnya kalau di sini ya, our friend, bla bla, misalnya kayak gini ya. Ini kan our friend, Joe just became a new father. Jadi di sini tuh nggak bisa lagi kayak our friend, is Joe, just become. Itu nggak bisa lagi. Kenapa? Karena ini kan harus langsung ke sini kan, gitu. Gitu. Yang jadi our friend-nya ini verb-nya adalah became kayak gitu. Jadi jangan ditambahin verb lagi gitu atau to be lagi.
Kecuali misalnya mau jadi keterangan yang sempurna gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi biasanya sih, nggak bisa kayak sempurna banget gitu, kayak ada subjek, verb, objek. Jarang sih. Biasanya kayak hanya tambahan aja gitu. Kayak gitu. Gimana? Bingung nggak sih? Kalau bingung bilang aja, Kak. Kalau penjelasanku muter-muter gitu. Mungkin kita coba contoh soal aja ya, biar lebih ngeh gitu. Coba deh yang latihan soal yang ini. Masih dikit bingung. Iya sih. Coba latihan soal dulu deh, Kak. Biar nanti langsung ngeh gitu. Yang ini, after the game, bla 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 into the same box. Ini berarti perlunya apa? Ini kan adverb ya kan ya? Ini adverb. Jadi ini tuh kalau kita anggap nggak ada pun nggak apa-apa gitu. Kira-kira buat ngelengkapin kalimat yang ini perlu apa? Coba. Yang mana yang benar? A, B, C, atau D? A. Ada yang jawab A. Yang lain jawabnya B. Oke, yang lain? Ada jawaban yang lain atau sama? B. Ada yang B juga. Yang lain? B juga. Oke, jadi ada yang jawab A, ada yang jawab B. Mari kita bahas. Jadi kita kan tahu ya bahwa after the game ini adalah adverb, ya kan ya? Adverb. Jadi dia ini dianggap nggak ada pun nggak apa-apa. Nah, berarti kita fokus ke yang di sini aja. Into the same box. Nah, kira-kira yang dibutuhkan dalam kalimat ini apa? Udah ada belum subjeknya? Belum. Oke, subjeknya belum ada ya. Terus verb-nya udah ada belum? Belum. Berarti kita butuh subjek plus verb, ya kan ya? Verb. Nah, kita lihat opsi A. The king and pound go. Yang subjeknya yang mana? The king and pound. Ya benar. Jadi yang subjeknya adalah the king and pound. Verb-nya yang mana? Go. Nah, yang go kan ya. Berarti lengkap ya. Jadi ini bisa di-consider as a answer. Boleh ditandain dulu. Kita lihat yang B. The king and pound. Itu adalah subjek kan ya. Tadi subjek. Ada verb-nya nggak? Nggak ada. Jadi salah ya kan ya. Terus misalnya yang C. And pound go. Nah, kita kan cuma butuh subjek plus verb gitu kan. Kita nggak butuh tuh preposisi. Kenapa? Karena ini tuh tadi adverb keterangan ya kan. Jadi nggak ada koneksi atau hubungan apa-apa gitu sama kalimat yang ini tuh. Nggak ada M juga nggak masalah sebenarnya. Pound go juga nggak masalah sebetulnya. Ini salah gitu kan ya, karena ada M ya. Sedangkan yang D ini juga salah karena belum lengkap, karena nggak ada subjeknya. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang A gitu. Jadi ingat-ingat aja, cari udah ada subjeknya belum, udah ada verb-nya belum, kayak gitu. Oh ini tuh kayaknya kata keterangan deh gitu, kalimat keterangan. Oh nggak usah dipeduliin gitu, fokus di kalimat utamanya aja. Kayak gitu terus. Kebanyakan di structure itu kayak gitu seringnya. Terus juga kalau ada verb, dilihat lagi verbnya udah sesuai belum sama subjeknya. Kayak gitu. Diingat aja terus. Kita coba ke yang A positif ya. Yang ini tadi.
Coba deh, yang ini. My brother, blah blah blah, is very diligent. Kira-kira untuk pelengkap di apositifnya atau di koma-koma ini kira-kira yang mana? A chemical engineer is, B, chemical engineers, C, a chemical engineer, atau D, was a chemical engineer. Untuk melengkapi. C. Oke. Kak Putri jawabnya C ya, chemical engineer. Yang lain gimana? Kira-kira. Yuk, yang lain yuk. C. Oke, kalian juga C. Yang lain? Yang di chat boleh. Ayo. Yang lain, kira-kira jawabannya apa nih? A, B, ayo, C atau D? Ya, nggak apa-apa, dicoba-cobain aja. Ramat C juga. Coba dipikir lagi. Dilihat-lihat lagi deh. A, B, C, atau D? Ramat C. Oke, jadi ada yang jawab C. Jadi kalian C atau D? Jadinya maunya. Nggak apa-apa. C atau D? Ya kita anggap lah ya. Ada jawabannya C sama D. Kita consider sebagai jawaban. Kita lihat nih ya. My brother blah 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 is very diligent. Yang A ini kan a chemical engineer is. Nah, di sini kan udah ada kan is-nya ya kan ya. Kayak gitu. Jadi dia ini nggak perlu lagi sebetulnya to be atau verb atau kata kerja. Jadi ini tuh salah gitu. Nggak mungkin dong, masa to be-nya ada dua. Nggak boleh ada double. Kayak gitu. Terus misalnya yang B ya, chemical engineers. Kayak gimana ya, kurang lengkap gitu, kayak chemical engineer. My brother, chemical engineer, is very diligent gitu, kayak kurang lengkap gitu. Terus juga ini kan ada S-nya gitu, berarti dia jamak. Padahal ini adalah my brother doang gitu. Ya toh, kayak gitu. Jadi ini salah juga. Kita lihat ke C. A chemical engineer. Ini bisa benar. Kenapa? Karena my brother, a chemical engineer, is very diligent. Kalau kita masukin, itu juga kayak menjelaskan kan. Jadi kayak gini, my brother is very diligent. So who is my brother? My brother is a chemical engineer. Gitu kan kira-kira logika kalimatnya. Kalau mau dipretelin gitu satu-satu. Sedangkan yang D ini juga bisa jadi benar. My brother, was a chemical engineer, is very diligent. Bisa jadi, ya kan? Tapi kita lihat lagi. Ini kan verbnya adalah is ya kan ya. My brother is very diligent. Nah, sedangkan yang ini tiba-tiba ada was a chemical engineer. Kayak gimana ya? Dalam satu kalimat, tapi to be yang dipakai itu berbeda gitu. Jadi kayak nggak sinkron aja gitu. Nah, kalau mau is ya is gitu. Kayak gitu. Pun kalau misalnya dia memang mau menjelaskan ya, saudaraku itu dulunya adalah seorang chemical engineer gitu. Tapi sampai sekarang dia juga rajin gitu, kayak enggak ada hubungannya gitu. Kalau dalam kalimat ya kan ya. Kalau mau dijelasin lebih lanjut, bakal lebih baik kalau misalnya my brother was a chemical engineer, but he is still very diligent, kayak gitu kan sebetulnya. Jadi ingat aja kalau di apositif itu jarang banget yang harus menggunakan to be lagi.
di depan maupun di belakang, kayak gitu. Dan biasanya itu adalah salah, kayak gitu. Kalaupun mau ada to be-nya, pastiin itu adalah kalimat yang lengkap. Sama juga kayak di adverb tadi, ada subjeknya, ada verb-nya, terus ada objeknya gitu. Jadi kalimat lengkap, kayak gitu. Kalaupun nggak ada ininya, maka itu tuh kayak hanya bagian pelengkap aja gitu. Kata keterangannya yang kayak gini, misalnya noun-nya aja gitu, atau orangnya aja gitu, atau tempatnya aja, keterangan tempat, atau misalnya pekerjaan, misalnya lagi apalagi ya kira-kira waktu gitu, kayak gitu. Jadi jarang banget yang butuh verb atau to be di depan atau di belakangnya. Jadi jawabannya adalah C untuk yang ini. Gimana kira-kira masih pusing gak sih? Atau penjelasanku kayaknya muter-muter gitu. Kira-kira untuk yang nomor 8 yang positif sama adverb. Gimana? Apa perlu dijelasin lagi? Gitu? Gak apa-apa, pelan-pelan aja kita mah. Gimana Kak? Lu di chat, bisa kasih contoh lagi nggak? Gimana ya? Kita coba misalnya kayak gini. Apa lagi ya? Soalnya, we, hmm, hmm, saya tiba-tiba pikiranku ngeblank ya. Saya. Apa kita skip dulu deh? Nanti pas di akhir atau besok kita review lagi yang adverb sama positifnya, biar lebih matang gitu. Soalnya tiba-tiba ngeblank juga aku, nggak bisa ngasih contoh. Gimana yang ngejelasinnya? Adverb sama positif itu pokoknya kayak dianggap nggak ada pun nggak apa-apa sebenarnya. Mana ya? Kita skip aja ya dulu ya. Kita simpan buat besok ya. Tak jadiin PR-ku pribadi. Gak apa-apa ya. Besok Boleh, aku, boleh. besok aku bahas lagi deh. Oke. Ini agak ribet juga kalau mentok nanti. Gak apa-apa. Kita coba ke nomor 9 deh ya. Nah ini juga sama ribetnya sih sebenarnya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Nah yang di 9 ini, yang skill yang ke-9 ini adalah dalam satu kalimat itu yang kalimatnya punya relative clause. Relative clause itu dia tuh satu kalimat seakan-akan dia tuh punya dua predikat. Padahal predikat itu adalah verb ya. Ini bahasa Indonesianya aja. Istilah-istilahnya aja. Jadi dalam satu kalimat itu seakan-akan punya dua verb atau dua kata kerja. Tapi sebenarnya enggak. Jadi verb yang satunya itu untuk menjelaskan subjeknya lagi gitu. Gitu loh. Subjek yang untuk klausanya, klausa yang lain gitu. Kalimat itu kan terdiri dari klausa ya, ada klausa utama dan kalau bahasa Indonesia itu ada induk kalimat sama anak kalimat, ya kan? Nah, kalau anak kalimat itu dia bisa berdiri sendiri tanpa harus ada penjelasan gitu. Sedangkan kalau anak kalimat ini dia tuh butuh induk kalimat supaya bisa nyambung karena anak kalimat itu nggak bisa berdiri sendiri, misalnya kayak gini. Aku makan dan dia makan gitu. Aku makan, dia makan itu kan sama-sama induk kalimat. Jadi mereka bisa berdiri sendiri tuh. Kayak aku makan aja itu masih bisa berdiri sendiri. Dia makan itu juga masih bisa berdiri sendiri gitu kan ya dalam kalimat. Nah tapi misalnya kalau mana ya contohnya tuh misalnya
Eh, aku makan di meja makan gitu, misalnya. Nah, kalau misalnya pakai aku makan aja, itu kan bisa berdiri sendiri. Tapi kalau misalnya di meja makannya aja gitu, itu kan nggak bisa gitu. Kayak, apa nih kalimat ini tuh? Kayak, nggak tahu gitu. Itu misalnya, aku adalah seorang mahasiswa eh, yang pintar gitu. Terus kayak, misalnya aku adalah seorang mahasiswa itu kan bisa berdiri sendiri. Tapi misalnya kita pakai misalnya yang pintar aja gitu kan kayak nggak tahu nih siapa gitu. Kayak gitu sih anak kalimat sama induk kalimat. Kira-kira kayak gitu sih. Nah, sedangkan kalau di bahasa Inggris itu biasanya anak kalimat itu juga sering punya punya to be atau punya verb sendiri gitu. Dan bisa saja verbnya itu beda gitu. Maksudnya kayak gini. Misalnya kan I like ya kan ya. I like the woman who lives next door. Nah, ini nih yang I like ini kan verb satu yang tanpa S atau IS kan, karena dia ngikutin si I, ya kan? Nah, sedangkan yang ini, anak kalimatnya who lives next door, ini kan sebenarnya buat ngejelasin si woman-nya kan ya. Buat ngejelasin si woman-nya. Makanya sehingga lives yang di sini tuh, dia ngikutin si woman gitu. Dia ada S-nya. Bukan dia tuh ngikutin si I-nya ini gitu. Bukan ngikutin si I, subjek I ini. Jadi dia tuh bisa beda yang ininya like atau tanpa S atau IS yang berarti dia itu verb untuk subjek yang plural atau jamak, sedangkan yang di sini ada S atau IS yang dimana itu adalah verb atau kata kerja yang merupakan untuk um, apa sih yang single, yang singular kan atau yang tunggal kayak gitu. Jadi dia bisa beda banget kayak gitu. Jadi kayak diperhatiin kayak oh ini tuh induk kalimatnya I like the woman who lives next door-nya ini adalah anak kalimat. Nah, kita lihat anak kalimatnya itu menjelaskan siapa, menjelaskan yang mana, menjelaskan I, menjelaskan like, atau menjelaskan the woman-nya, kayak gitu. Kira-kira gitu sih, kurang lebihnya. Ada yang bingung nggak kira-kira di sini? Jadi kayak misalnya ada dua predikat ya, kita lihat predikat yang ini tuh ngejelasin yang mana. Predikat selanjutnya itu menjelaskan yang mana gitu. Misalnya ada predikat lagi tuh, menjelaskan yang mana lagi gitu. Dicari hubungannya gitu, koneksinya, dia kemana, kemana, kemana gitu. Sesuai apa enggak, kayak tadi, subject and verb agreement lagi gitu. Kira-kira agree nggak? Mereka uh, nyambung nggak gitu? Kayak gitu sih sebenarnya. Kira-kira kalau untuk yang 9 ini. Masih bingung nggak, Kak? Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Gimana? Izin Liv mau ganti Pak, sumpah pakai HP. Boleh, boleh. Silakan, nggak apa-apa. Kita coba latihan soal aja deh ya. Dulu yang ini. Every week, Julie calls her friends who lives overseas to tell them that she misses them. Coba dicari yang salahnya yang mana kira-kira. A, B, C, atau D. Mari. Nah ini kan ada A ya. Oh ini bukan di calls ya. Ini tuh di sini. A-nya harusnya. B-nya itu di sini. Nah, nih. Ini kan ada beberapa ya kan ya. A, B, C, sama D. Biar mudah sih dilihat. Julie calls. Calls-nya berarti buat Julie. Her friends, berarti friends-nya ini. Her ini menjelaskan friends-nya. Who lives. Ya kan? Dilihat who lives-nya ini buat siapa. Buat si Julie atau si friends-nya. Kalau buat Julie apakah udah sesuai. Kalau buat her friends-nya apakah udah sesuai. To tell them. Them-nya ini siapa. Gitu dikaitin lagi. She misses. Misses-nya ini buat siapa. Gitu. Kayak gitu. Dikait-kaitin aja.
Coba ini. D, C. Ada yang D, ada yang C. Yang lain? Apa? Apa? Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab C. Yang lain? Apa jawabannya kira-kira? D. Ada yang jawab D lagi juga. Berarti kira antara D sama C ya. Yang lain? Ada yang jawab A nggak? Ada yang jawab B mungkin? Lagi yang jawab dicoba aja, nggak apa-apa. Sharing jawabannya apa kira-kira. Ada lagi? Oke, kita bahas ya. Jadi banyak yang jawab D sama C. Kita lihat deh sekarang. Kita dari D deh. Coba ya. She misses them. To tell them that she misses them. Kira-kira D ini, misses-nya ini buat kemana? Merujuk ke siapa? Subjeknya. Ke she kan ya? Yes, she. Ke she kan ya? Udah bener belum subject verb agreement-nya? She pasangannya sama Mrs. Miss ini kan kangen ya kan ya? Nah, kalau misalnya subjeknya adalah she, gitu, bener nggak Mrs? Bener kan ya? Ragu-ragu. Bener Kak. Jadi kalau misalnya I miss gitu, you miss kayak gitu. But kalau misalnya she, jadi she misses gitu. She misses me gitu misalnya. Misalnya gini. Jadi misalnya he misses me juga. Kayak gitu sih. Jadi ini benar. Ini benar. Nah, kita lihat lagi ke sini ya, ke C. To tell them. Kira-kira them-nya itu nge-refer ke siapa? Kak Jeffrey rubah jadi IB. Ya boleh lah, nggak apa-apa rubah. Kita lihat deh yang Reference. nge-refernya kemana them-nya ini. To tell Reference. them. Ya kan, ke her friends kan ya. Ya. Nah, kira-kira bener nggak her friends sama them? Karena friends-nya ada S, jadi benar. Jadi ini kan her friends ya kan ya. Ada S-nya, banyak ya kan ya. Berarti dia itu bisa kayak they kan. They, them gitu kan ya. Berarti they itu buat subjeknya, them itu buat objek ya kan ya. Berarti ini bener ya. Ini bener berarti kan. Gitu. Terus mana penghapus? Ini berarti bener. Nah, kita lanjut ke yang B. Who lives overseas. Nah, lives-nya ini buat kemana? Temannya. Ke temennya kan ya. Reference. Jelasin temennya kan, her friends-nya. Nah, ini udah bener belum subject verb agreement-nya? Ini kan buat her friends ya kan ya. Who lives. Kita lihat her friends-nya satu atau banyak? Banyak. Banyak ya kan ya. Her friends ada S-nya. Nah, ini bener nggak verb-nya? Who lives. Salah. Ayo. Salah. Harusnya nggak pakai S. Nah, iya. Jadi yang benernya itu adalah B. Jadi ini tuh harusnya live. Ya toh. Gitu. Who live overseas. Karena ini nih buat ngejelasin sih her friends-nya. Kayak gitu. Sedangkan kalau yang A itu benar, Julie calls her friend. Ya benar gitu. Kan ini kan kayak kepemilikan gitu. Kira-kira gitu. Jadi kalau buat yang nomor 9 ini, nomor 9, skill yang ke-9 ini, dilihat aja gitu. Ini tuh nyambung kemana, ini nyambung kemana, ini nyambung kemana. Gitu. Agak ribet sih, tapi kayak ya begitulah caranya. Gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Sebelum kita lanjut. Kira-kira nggak ada? Kita lanjut contoh 2 ya. Kita coba deh.
Kira-kira gitu sih kalau yang 9. Nah ini hampir sama sih. Masih sama yang untuk skill ke-9. Ini contoh yang kedua. I live in London, which has some fantastic parks. Nah, yang ini, has-nya ini, itu bukan buat ngejelasin si I gitu. Ini bukan has yang ini nih, bukan punyanya si I, ya kan? Bukan punyanya si I, melainkan punyanya si London, buat ngejelasin si London-nya. Makanya karena London ini adalah it, ya kan ya? Adalah it, makanya dia punyanya has. Gitu. Verb atau to be-nya adalah has. Yang buat singular gitu kan. I live in London, which has some fantastic parks. Kira-kira kayak gitu. Kita coba deh ya. Clear all my drawing. Dalam kasus lain, relative clause dapat berfungsi seperti adverb maupun apositif, yaitu sebagai keterangan tambahan. Nah, ini juga sama kayak yang di atas tadi. Jadi, relative clause ini atau klausa-klausa yang anak kalimat ini, itu tuh bisa berfungsi sebagai kata keterangan yang kayak tambahan aja gitu. Jadi, kalau dia ini ada, nggak ada pun, ya nggak apa-apa gitu. Kayak gitu kira-kira. Nah, kira-kira yang ini jawaban yang mana? Vietnamese asylum seekers, blah blah blah, risk their lives at sea in search for freedom. A. Who known as boat people came, who came boat people noun, who came to be known as the boat people, or boat people came. Akhirnya ini hampir sama kayak tadi. Jangan dilihat verbnya gitu. Karena biasanya nggak perlu verb kayak gitu. Terus juga ingat lagi susunan katanya. Sesuai apa enggak urutannya gitu. Coba deh. A, B, C, atau D? C. Oke, ada yang jawab Putri ya, C ya. Who come to be known as the boat people. Yang lain? Coba dimasukin deh satu-satu ke sini. Biar kalau di structure and written expression itu juga salah satu tipsnya adalah masukin kalimatnya ini ke sininya. Kira-kira cocok enggak? Misalnya kita masukin who known as boat people came, risk their lives at the sea. Gitu. Nyambung enggak? Kira-kira. Yang ini juga sama. Who came boat people noun, risk their lives. Nyambung enggak? C juga sama. Who came to be known as the boat people, risk their lives at the sea. Bla bla bla. Itu terus. Nyambung apa enggak kira-kira. Itu juga bisa dipakai tips yang itu. Yang lain? Ada yang jawaban lain? Selain C atau sama semua C? Kira-kira? Nggak ada ya? Oke, jadi jawabannya benar C. Kenapa kira-kira jawabannya C, Kak? Kenapa kira-kira jawabannya adalah C? Vietnamese asylum seekers who came to be known as boat people risked their lives at sea in search for freedom. Why the answer is C? Karena apa dong? Karena dia ini adalah keterangan ya kan ya. Ini buat nerangin siapa sih si Vietnamese asylum seekers ini gitu. Ngejelasin si ininya nih, ngejelasin si ininya. Kayak gitu. Kayak yang aku bilang tadi tuh, biasanya dia tuh nggak butuh lagi kata kerja di awal maupun di akhir. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang are bla 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 came itu biasanya salah. Terus ini juga ada came lagi, biasanya salah. Karena di sini udah ada gitu kan. Terus who came there's noun. Who came both people noun. Ini kayak kurang lengkap. Kalau kita masukin ke sini pun kayak agak ganjil gitu. Who came both people noun.
who came bought people. Agak janggal gitu. Sedangkan yang C ini dia udah paling benar buat ngejelasin sih ininya. Karena kalau kita artiin pun Vietnamese asylum seeker itu siapa? Yaitu adalah orang-orang yang biasa juga atau diketahui atau biasa disebut boat people atau orang-orang dalam perahu gitu. Orang-orang yang pergian pakai perahu, pakai kapal. Kayak gitu sih. Agak lumayan ribet, tapi kalau misalnya pun yang kayak gini di skip nggak terlalu masalah sih, tapi kayak kalaupun mau dijawab tips dan triknya adalah kayak gitu sih, kayak dilihat ini tuh ada verb atau to be-nya nggak. Kalau ada biasanya itu jarang banget adalah jawaban yang benar, maupun itu di depan maupun di belakang. Terus juga masukin deh ke kalimatnya nyambung apa enggak kayak gitu. Terus kayak yang tadi tuh dihubung-hubungin lagi. Ini tuh punyanya siapa sih? Ini punyanya siapa sih? Kayak gitu. Lumayan ribet, tapi memang begitu caranya. Jadi kayak nggak ada cara lain sih sebetulnya. Jadi memang kalau structure ini agak agak sulit, tapi nggak apa-apa. Kalaupun mau di skip yang kayak gitu juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya udah nothing tulus aja karena kalau skornya 400 itu kalau nge-skip yang kayak gitu pun sebenarnya masih bisa. Asalkan di materi-materi yang lainnya tuh kayak tetap di-push di situ gitu, kayak dimaksimalin kayak gitu. Terutama yang subject verb agreement di mana itu yang paling sering kayak gitu. Gitu sih kira-kira untuk yang positif, adverb sama klausa. Tapi besok kita ulang lagi deh yang adverb sama apositif. Kita lanjut yang ke-10 ya, yang pronoun atau kata ganti. Pronoun itu bisa juga disebut kata ganti. Kata ganti itu apa? Kata ganti itu bisa misalnya untuk objek. Kayak misalnya I. Kita ngomongin I gitu kan. I am bla bla bla. Nah terus atau kayak gini deh. Misalnya kita ngomongin I meet my friends. Terus my friends-nya itu diganti sama they. Kayak gitu. Itu pronoun. Kayak gitu. Terus misalnya possessive pronoun. Possessive pronoun itu kayak kata kepemilikan. Kayak gitu. Nah, tapi kalau possessive-nya ini pun itu ada 2 tipe. Kalau yang kayak gini, yang mine, yours, theirs, ours, his, her, its, itu tuh nggak boleh ada kata benda. Jadi dilarang sama sekali ada diikutin sama kata benda. Jadi nggak bisa misalnya mine book, itu nggak boleh. Yang benernya adalah my book gitu kan. Kalaupun mau pakai mine, itu jadinya adalah the book is mine. Kayak gitu. Jadi ingat aja kalau yang ini nih adalah di belakang, paling belakang banget gitu posisinya. Sedangkan kalau yang ini kayak my, your, their, our, his, her, its itu harus ditambahin sama kata benda, noun atau kata benda. Kayak gitu kira-kira. Dan kalau di TOEFL, terutama yang bentuk-bentuknya kayak gini, yang di written expression, yang disuruh nyari salahnya, itu sering banget muncul. Jadi kayak misalnya harusnya apa ya misalnya, her purse, dompetnya dia, gimana sih tulisannya, dompet purse. Ya gitulah. Tiba-tiba aku lupa gimana ejaannya. Nah, kalau di TOEFL yang kayak gini nih, di written, sering banget ada hers tiba-tiba. Padahal hers ini nggak boleh diikuti sama kata benda. Kayak gitu. Seringnya sih kayak gini. Yang hers, its, his ini juga sering. Terus theirs ini sering. Yang sisanya tuh jarang. Apalagi mine. Mine itu jarang banget keluar. Terus kayak yang bedanya its sama its ini juga sering nih. Ini ingat aja kalau yang its ini kan
peran buat kepemilikan ya. Kalau it's yang ada tanda petiknya ini adalah buat it is gitu, dan dua ini nih kadang-kadang muncul gitu di soal-soal TOEFL. Pernah aku ketemunya sampai 2 kali gitu. Gitu sih. Jadi kayak diperhatiin pronounnya udah tepat apa belum gitu. Bisa juga kayak misalnya kayak gini. My friends kan ya. My friends. Sehingga kata gantinya itu harusnya apa? They kan ya. They. Atau them gitu kan ya. Kalau subjek itu harus they, kalau dia objek itu jadi them. Tapi kadang mereka ini diganti jadi misalnya apa ya, misalnya diganti jadi you gitu, sering. Atau misalnya kalau kepemilikannya itu kan harusnya their. Ini tiba-tiba digantinya our. Iya, our. Sedangkan ini kan beda. Kalau their ini kan kayak kepemilikan mereka tanpa melibatkan saya gitu. Kalau our itu kepemilikan dia, tapi itu juga milik saya juga. Gitu. Bedanya their sama our. Sebenarnya kalau their itu ya nggak ada sangkut pautnya sama kita. Kalau our itu ya punya sama-sama gitu. Ini kadang ada juga nih muncul their sama our. Ini kayak gitu sih. Ada yang mau tanyain nggak kira-kira? Kalau nggak ada, langsung berapa ya? Satu aja kedua langsung ya? Langsung dua deh ya? Langsung dua aja deh. Wait, kita turun dulu bentar. Yang ini. Thatcher was re-elected for a third term in 1987, but her subsequent support for the committee charge was widely unpopular. Terus yang kedua juga, one way scientists classify living organism is on the basis of how it obtain their essential nutrients. Dicari yang salahnya yang mana, yang untuk yang satu sama yang dua. Itu aja. Mari. Boleh di chat, boleh langsung di unmute, gak masalah. Yang satu sama yang dua ini sama-sama buat pronoun. Jadi dilihat pronounnya itu sesuai apa belum, kayak gitu. Kata gantinya bisa yang pemilikan, bisa untuk objek, bisa subjek, kayak gitu.
Ya. Udah belum? Kita coba ya yang nomor 1. Thatcher was re-elected for a third term in 1987, but her subsequent support for the community church was widely unpopular. Kira-kira yang soal yang ini, yang mana yang salah? A, B, C, atau D? Untuk yang nomor 1. Gimana? Kak Putri, kalian, Kak Eksa, Kak Masufa, Kak Suraya, Kak Melisa, Kak Rahmat, Kak Dwi, Kak Jeffrey, Kak Fauzia. Jawabannya kira-kira apa? A, B, C, atau D? Boleh di-share jawabannya. Boleh unmute, boleh di chat, terserah, nggak apa-apa, bebas. Kak Rahmat jawabannya B. Oke, B. Ada yang jawabannya B ya. Ada yang jawabannya B. Ada lagi yang lain? Kira-kira jawabannya A. Ada nggak? Yang C? Yang D? Nggak. Boleh banget di-share. Kira-kira jawabannya apa? B. Oke, ada yang jawab lagi B. Berarti 2 orang ya jawab B ya. Yang lain jawabannya apa nih? Kira-kira. Yang lain. Nggak ada lagi yang jawab yang lain. B semua ya. Batteries rundown. Oke. Jadi ada yang 2 orang ya jawab B ya. Oke, kita bahas ya satu-satu. Soal kayak gini nih, ingat lagi aja kayak ada subjeknya. Subjeknya itu udah sesuai belum sama verbnya, atau verbnya udah sesuai belum sama subjeknya. Kita lihat yang A. Ini kan subjeknya adalah teacher gitu kan. Teacher ini bisa kita anggap orang atau partai politik lah ya. Tapi kalau kita lihat di sininya juga kayaknya orang gitu. Oh, orang berarti bisa he, bisa she gitu kan. Terus maka verbnya atau to be-nya itu harus untuk yang singular gitu kan. Oh, ini was gitu untuk singular, berarti ini udah bener yang A ya kan ya. Terus misalnya kita lihat yang B, but hers. Nah, kita lihat tadi kita bahas pronoun atau kata ganti. Berarti kalau dia pakai hers, berarti kita asumsikan dia ini adalah pilihannya adalah she, terus her atau hers, gitu kan ya. Nah, kita lihat di sini but hers subsequent support. Nah, ini nih hers, tapi diikutin sama kata benda gitu, subsequent support. Padahal kalau misalnya hers kayak gini, kita nggak boleh ya kan diikutin sama kata benda. Ini harusnya adanya di belakang, kayak gitu kan. Misalnya subsequent support of hers, kayak gitu. Nah, sedangkan ini berarti salah gitu kan. Berarti ini jawabannya hers. Gitu. Sedangkan subsequent ini adalah kata adjective. Ini benar karena adjective dulu baru noun. Ini benar juga. Was widely unpopular. Ini adalah adverb of manner atau kata keterangan untuk menjelaskan. Ini juga benar. Was widely unpopular. Jadi jawabannya adalah yang B. Begitu kira-kira. Yang nomor 2, jawabannya apa kira-kira? One way scientists classify living organism is on the basis of how it obtain their essential nutrients. Jawabannya kira-kira apa? A, B, C, atau D? Ayo. Terakhir deh. C. Oke, jawabannya ada yang C. Yang lain?
Yang lain kira-kira jawabannya apa? A, B, C, atau D? Kak Rahmat, B. Kak Soraya, C. Oke. Yang lain? Kak Fauzia, C. Oke. Ada yang B juga. Oke. Ada yang D. Oke, kita bahas ya. Nah, one way scientist. One way. Ini kan bener ya kan ya? Karena ini adalah satuannya, one. Terus one way. Ini juga bener ya kan ya? Ini bener karena kalau di sini ada two, misalnya two, maka baru harus misalnya ada S-nya, two ways, kalau lebih dari satu. Dan ini bener ya kan ya? Ini nggak pakai S karena ini satuannya adalah satu, benar. Scientist classify. One way scientist classify. One way scientist classify. I'm not really sure about this one. Aku nggak tahu dia salah ketik atau enggak, tapi harusnya one way scientist. Harusnya classifies. Ya enggak sih, soalnya ini one way. Harusnya. But we consider it dulu lah ya. Kita lihat yang C. How it obtain. Nah, di sini kan kalau misalnya ada it, ini kan harusnya ada S ya kan ya. Harusnya. Tapi kita lihat it ini refer ke siapa sih? Ya kan? Kita lihat di depannya ada there. Otomatis it ini mengacu atau refer to living organisms, ya kan ya? Living organisms. Ke sini. Dia ngacunya ke sini. Nah, kita lihat organismnya itu pakai S, berarti dia banyak. Ya kan? Gitu. Sehingga ini harusnya adalah day. Gitu. Kayak gitu. Dia harusnya kata gantinya adalah day. Sedangkan their essential nutrients ini benar karena ini adalah adjective, ini adalah kata benda. But one way scientists classify living organism. Oh ya, enggak, ini benar yang B karena ini tuh masih subjek. Ini subjek. One way scientists classify living organism is. Ini baru verbnya. Kayak benar-benar. Sorry. Jadi A, B itu benar, D juga benar. Yang salah itu C. Jadi jawabannya adalah C. Ini harusnya it-nya ini ke sini gitu. Living organisms kayak gitu. Karena ini banyak, maka kata gantinya adalah yang jamak juga yaitu day. Kayak gitu kira-kira. Ada yang bertanyain nggak Kak sampai sini? Dari yang an, the sampai yang di kata ganti. Kira-kira ada yang bertanyain nggak? Ada nggak yang mau ditanyain? 15, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, sebanyak 20, 21, masih banyak ya? Ada mau ditanyain nggak Kak sampai sini? Atau nggak ada? Cukup? Oke, cukup ya kira-kira ya. Jadi segitu aja sih buat hari ini. Jangan lupa buat di-review lagi materi-materi sebelumnya yang dari listening itu boleh di-review lagi, ditonton-tonton lagi. Terus yang subject verb agreement juga di-review lagi. Terus yang ini juga di-review lagi aja, nggak apa-apa. Terus kalau misalnya besok mau lanjut, mau baca dulu gitu, nggak apa-apa juga. Biar lebih ngeh gitu, mau bahas apa. Kayak gitu sih. Tapi yang pasti pelan-pelan aja sih. Walaupun kita 16 pertemuan ini, pertemuan 10, 4 pertemuan lagi bisalah habis struktur ini. Sama latihan-latihan soal. Kira-kira gitu. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Kayak gitu sih. Oh iya, jangan lupa buat isi absensi yang di link kemarin. Itu langsung diisi aja namanya. Di nama, meet berapa gitu. Semuanya diisi nama. Kesan pesannya itu boleh diisi, boleh enggak. Kalau nggak mau pun nggak apa-apa. Di strip aja, nggak masalah.
Kalau mau pun nggak apa-apa, diisi aja, kayak gitu. Terus jangan lupa juga buat ngerjain post-test sampai jam 8 lah, atau jam 9 nanti, biar bisa dikoreksi buat bikin laporan buat dikumpulin besok. Tapi, kayak yang kita udah sepakatin sebelumnya, dia aku bakal bikin LPG aja dulu, seenggaknya biar aman aja gitu. Tapi nanti, kita pertemuannya bakal tetap Kamis, Jumat gitu, normal kayak ini gitu. Karena aku juga nggak enak kalau misalnya harus ngejar kayak tiap hari gitu, atau kayak nge-record video aja, atau ngasih video aja gitu. Karena kayak kalau di kelas aja kan kita kuliah gitu dikasih video aja kan kayak nggak ngeh gitu. Kayak gitu sih, jadi biar ada interaksi aja sebenarnya, kayak gitu. Jadi kemungkinan sih kita 16 pertemuan bisa kelar kapan ya? Kalau nggak akhir November sih awal Desember, kayak gitu. Akhir November sih harusnya selesai, harusnya, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya pun ternyata lebih dari 16 pertemuan karena kita banyak membahas structure pun aku sebenarnya nggak masalah. Tapi nanti tergantung kakak-kakak aja kayak mau nggak nambah pertemuan lagi atau enggak gitu. Ikut aja. Kira-kira gitu sih. Ada yang bertanya nggak kak? Buat absensi misalnya buat post test atau buat materi-materi ini, materi-materi sebelumnya atau materi yang akan dibahas besok. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau yang out of topic juga nggak apa-apa. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke lah. Kalau nggak ada,